Hai, Shalom saudara, selamat malam saya ucapkan kepada Anda semua. So, apa kabar semua? How are you everyone? So, welcome to CST prayer meeting tonight. So, malam ni kita ada seorang akan memimpin puji penyembahan. So, just be patient. Yeah, just be patient. Halo, salam Anna, Rusia. Ofranis, how are you? Brandon, yeah, welcome to the prayer meeting. So nanti kita akan menyembah Tuhan dulu, baru kita akan berdoa bersama ya. Sekejap. Sekejap, Max seperti akan masuk. Ya, dia akan memimpin dalam puji penyembahan. Ya, seperti ada technical sekejap. So cannot bring in. I approve but cannot. Dia tidak masuk. Ya, just patient sorry ya.
Ya, how? Ya, sekejap ya. Ya, ada sedikit tekniknya. So, bagaimana hidup bekerja dan berkeluarga semua? Sama ya. Ya, teknikal mungkin internet kurang kuat. Already invited. Hello, Pastor Chu. Okay, ya. Okay, so kita sudah online. So all is yours, Ibu Mac. All is yours. Ya. Hello, shalom semua orang. Okay, ya, silakan. Shalom dan selamat malam buat semua yang menonton pada malam ini. Sorry sebab ada technical problem sikit sebab kalau saya di atas line dia agak slow. Terima kasih kerana menunggu ya. Malam ini mari kita sama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan walaupun tanpa muzik. Percayalah sentiasa Tuhan itu akan sentiasa bersama dengan kita dan menerima hadiratnya Tuhan. Malam ini saya ajak semua anak-anak Tuhan dimanapun kamu berada, baik di rumah, mari kita berdoa dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya ajak semua anak-anak Tuhan kita bangkit berdiri dan berdoa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Kuramana kasih keramana karabarabarabaraba. Kuramana kasih keramana karabarabarabaraba. Kuramana kasih keramana karabarabarabaraba. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiramana kasih kirabaraba. Mari angkat suaramu, mari mengucap syukur dalam segala hal yang kau lalui dalam hidupmu. Mari mengucap syukur, katakan Tuhan engkau baik dalam hidupku, engkau dahsyat dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kuramana kasih kirabarabaraba. Kuramana kasih kirabada karabarabarabada kasih kiramana karaba. Mari anak-anak Tuhan yang punya berbahasa roh, mari bangkitkan rohmu saat ini. Dimanapun engkau berada, mari engkau bangkitkan rohmu sekarang ini. Kalian yang menonton, baik yang belum punya berbahasa roh, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dalam hidupnya buat kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kurabada kasih kiramana karabaraba. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik, kau dahsyat, berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada Tuhan lain yang kami sembahnya, kau Raja di atas segala raja. Kuramana kasih kiramana karabarabaraba. Kuramana kasih kiramana karabarabaraba. Kuramana kasih kiramana karabarabaraba. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu sama-sama, katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sama-sama katakan, selidiki aku, benar Tuhan, lihat hatiku, apakah ku mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai
paling terdalam Tuhan. Terima kasih oh Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiramana karabada kasih kiramana karabara kuramana kasih kiramana karabara yes Lord. Terima kasih oh Tuhan. Kami mau bersyukur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Selidiki hati kami yang paling terdalam Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh setia kepadamu sampai di garis akhir Tuhan. Tuhan mari selidiki hati kami Tuhan. Kami mau berkatakan Tuhan Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bangga seperti Engkau Tuhan. Engkau sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau menyediakan dalam keperluan kami Tuhan. Apapun yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Tuhan kami mau hidup kami Tuhan benar-benar Tuhan bergantung dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi sekarang. Haleluya, haleluya Tuhan, kami yakin percaya Tuhan. Kami yakin percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Kami yakin percaya Engkau hadir pada malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ramana kasih Ramana kasih Yes Lord, terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama katakan, ku tinggikan Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan, selamanya Tuhan kami bersama Tuhan. Selamanya kira pada kasih kira mana karabara karamana kasih kira mana karabara kuramana kasih kira mana karabara
Kuramana kasih kiramana karabarabarabarabar. Kuramana kasih kiramana kurabada karamana kasih kiramana karabarabarabarabar. Biar kami Tuhan tenang di hadirat-Mu Tuhan. Duduk di kaki-Mu Tuhan. Biar kami benar-benar tenang di hadirat-Mu Tuhan. Kurabada kasih kiramana karabarabarabarabar. Kuramana kasih kiramana karabarabarabarabar. Kurabana karabaraba, kami mau Tuhan angkat hati kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau sangat baik, dahsyat berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami bangga seperti Engkau, Allah yang tidak pernah berubah Tuhan. Allah yang tidak pernah berubah dan tidak pernah berubah dahulu sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir dalam hati kami saat ini Tuhan. Saat kami membawa pujian dan penyembahan-Mu Tuhan pada malam ini Tuhan, walaupun sederhana Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, dan kami yakin dan percaya Kau hadir bersama kami pada malam ini Tuhan. Kuramanaka sikiramanaka rabadaka ramanaka rabaraba. Kurabadaka sikiramanaka rabarabarabaraba. Kurabadaka sikiramanaka rabarabarabaraba. Kurabadaka sikiramanaka rabarabarabaraba. Segala penguasa di udara roh kuasa iblis kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus ya hancur dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jalikan mata rohani kami Tuhan, buat telinga kami mendengar daripada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa atas tubuh jiwa roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengalir sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan atas anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus. Kami mau bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya. Amin. Mari anak-anak Tuhan katakan amin. Semua kita pada malam ini kita nyanyi Sungai Sukacita-Mu. Kita bersyukur kita punya sukacita yang daripada Tuhan pada malam ini. Amin. Haleluya. Kita nyanyi sama-sama yang 1, 2, 3. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Sungai sukacita-Mu, sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Sama-sama katakan, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita. Hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai
cintamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Tuhan yang memberi sukacita atas kita. Amin. Haleluya. Siapa kekasih jiwa kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu, Yesus kekasih jiwaku. 1, 2, 3. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampailah terbenamnya, ku angkatkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, dari terbitnya matahari sampailah terbenamnya, ku angkatkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya, Yesus kekasih jiwa kita. Amin. Yesus kekasih jiwa kita. Yesus kekasih jiwa kita. Mari katakan kiri kanan Anda, siapapun suami istri ataupun anak-anak Anda, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Amin. Mari kita mendengar firman Tuhan pada malam ini. Saya ajak, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada malam ini. Siap, biar kita benar-benar menerima benih firman itu dalam hati kita pada malam ini. Saya ajak anak-anak Tuhan, mari kita berdoa dan menyembah di hadapan Tuhan pada saat malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, biar kami tertuju kepadamu Tuhan, supaya kami Tuhan mendengar firman-Mu pada malam ini Tuhan. Tuhan, beri roh pengertian, roh penguayuan, kebijaksanaan kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya,
Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya, Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat kedua tanganmu, katakan, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkan seluruh hidupku, Yesus. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus selamanya, Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aku layakkan seluruh hidupku yang ini aku pakailah sesuai rencanamu yang Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai rencanamu, pakailah sesuai rencanamu. Haleluya, sesuai rencana. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau Bapa yang jadi kuasa. Terima kasih Yesus, Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyertai Tuhan. Kiramana kasih, kiramana kiramana kasih, kiramana haleluya Tuhan, haleluya. Engkau baik dalam hidup Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan yang coba membantu kami Tuhan, segala yang coba membantu Tuhan Yesus mencurahkan dalam setiap pada malam ini Tuhan, setiap musibah yang Tuhan, Tuhan, biar Tuhan hamba-Mu Tuhan menjadi benar-benar setia kepadamu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan yang memberikan firman-Mu Tuhan, pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan, bawa dia naik dan bukan turun Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan
dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Saat kami Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan, mari Kau buka hati dan rohani kami, buka mata rohani kami Tuhan, hati yang benar-benar tunduk kepadamu Tuhan, hati ini untuk menerima setiap benar firman-Mu pada malam ini Tuhan. Tuhan, mari Roh Kudus-Mu Tuhan, pakai kami Tuhan sesuai dan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada lain yang kami sembah, hanya Engkau Raja di atas segala Raja. Tuhan yang hidup dan berkuasa di atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kiramana Karabara. Kuramana kasih Kiramana Karabara. Ya sungguh besar dan ajaib perbuatanmu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar dan ajaib perbuatanmu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh ajaib dan berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh ajaib Tuhan, Engkau sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rindu nyanyi ini, I sing praise unto your name. Unto your name. Oh Lord, for your name is grace and mercy to be praised. I sing praise unto your name. Oh Lord, praise unto your name. Oh Lord, for your name is great and mercy to be great. I sing your praises. I sing praise unto your name. Oh Lord, praise unto your name. Oh Lord, for your name is grace and mercy to be great. I sing to praise, I sing praise unto your name. Tuhan Engkau baik. Oh Lord, praise unto your name. Oh Lord, for your name is grace and mercy to be praised. Saat ini, apapun engkau di saat ini, mari kau letakkan tangan di hatimu. Tuhan, selidiki aku yang paling terdalam, Tuhan. Selidiki aku, Tuhan, yang terdalam di hatiku, Tuhan. Selidiki aku, Tuhan. Selidiki aku, Tuhan, sambil menyanyikan pujian ini. I sing praise unto your name, yes, Tuhan. Oh, Lord, praise unto your name. Oh, Lord, for your name is grace and mercy to be praised. I sing praise unto your name. Oh Lord, praise unto your name. Oh Lord, for your name is grace and mercy to be great. For your name is grace and mercy to be great. For your name is grace and mercy to
menyelidiki hati kami yang paling terdalam Tuhan. Sungguh-sungguh kami mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan, kami mengasihi-Mu, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan. Lebih dari apapun sekalipun dalam dunia ini Tuhan. Tapi kami mau mengasihi Kau Tuhan, tumbuh jiwa roh kami Tuhan. Kami benar-benar mengasihi-Mu Tuhan lebih dan lebih dari segala-galanya Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan, selidiki hati kami Tuhan yang paling terdalam Tuhan, selidiki kami Tuhan, selidiki kami Tuhan, koreksi hidup kami Tuhan, supaya kami Tuhan masuk setiap proses yang Kau izinkan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami matang di dalam kehidupan rohani kami Tuhan. Oh, kami naik dan bukan turun Tuhan. Setiap anak-anak-Mu pada malam ini yang mendengar Tuhan, Kau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Hamba berdoa Tuhan, lewat pada malam ini Tuhan, Engkau sentuh hati mereka Tuhan. Engkau lawat hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba berdoa Tuhan, ada sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan, mengalir atas hidup mereka Tuhan. Mengalir atas hidup mereka Tuhan. Mengalir atas hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sukacita itu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir dan mengalir atas hidup anak-anak-Mu Tuhan pada malam ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan Engkau yang menjaga dan melindungi mereka Tuhan. Jauhi kami Tuhan daripada berbahaya Tuhan. Lindungi kami Tuhan, lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Mazmur 91 menjadi bahagian kami Tuhan. Tuhan Engkau yang melindungi kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Baik dalam pekerjaan kami, baik dalam rumah kami Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan Engkau tetap menjagai kami Tuhan, menjagai kami Tuhan, menjagai kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Cu yang kami menyampaikan firman-Mu pada malam ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, diberi kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau turun atas hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan biar kami mendengar daripada Engkau Tuhan. Ketuk hati kami Tuhan, hati yang benar-benar menerima setiap benih firman-Mu, hati yang benar-benar tunduk kepadamu, punya hati ini Tuhan. Roh kelemah lembutan Tuhan turun atas hidup kami Tuhan. Kami minta roh kelemah lembutan turun atas hidup hati kami Tuhan, supaya kami menerima benih firman-Mu dengan benar Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan segala roh intimidasi, segala penguasa, segala yang bukan yang daripadamu Tuhan, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar telinga kami Tuhan benar-benar mendengar yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan katakan amin. Kita ke kemenangan demi kemenangan pada malam ini. Haleluya. Seperti saya pakai baju unstoppable. Mari kita punya hidup yang tidak pernah terhentikan apapun dalam hidup kita, cobaan apapun. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mendengar firman Tuhan pada malam ini. Oke, amin. Thank you. Ya, bisa bagi thumbs up ya untuk Ibu Meg yang membawa pujian. Oke, so sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. So tema malam ini ya tentang man of faith. So di sini man of faith menunjukkan bukan sekedar untuk pria saja, tapi juga pria dan wanita ya. Di sini, so kita akan melihat apa yang firman katakan. So kita bisa kita bisa buka Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman dalam bahasa Yunani maksud pistis ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Maksud iman adalah dasar sesuatu yang kita harap, tapi bukti kita belum melihat kenyataan berlaku di dalam hidup kita. Contoh di dalam kita bisa melihat bahwa di dalam dari Yesus semasa seorang kusta dia begitu sakit, dia sujud menyembah Tuhan. Ini ada di Matius pasal 8 ayat 2. Dia sujud menyembah. Bermaksud juga bahwa dia begitu desperate for God. Dia begitu percaya kepada Tuhan. Semasa dia dijamah Tuhan, Tuhan pasti bisa mentahyukan dia. Dan Yesus menghulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Jadi orang yang sakit kusta itu disembuhkan. So di sini kita bisa lihat bahwa percaya itu sangat penting. Mempunyai iman itu sangat penting.
dalam hidup ini. Dan lagi seterusnya pada pasal yang sama, seorang perwira, dia ada seorang hamba yang sakit lumpuh, yang menderita. Dan Yesus kata, okey, saya akan pergi mendoakan dia. Tapi perwira itu mengatakan kepada Yesus bahawa tak usah, Rabi, tak usah Anda pergi untuk mendoakan dia. Dan dia kata apa? Kata saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Ini di ayat 8. Dia kata, katakan saja dengan mengatakan, dan dia kata bahawa hamba dia akan sembuh. Dan ayat 10 di sini Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpa pada seorang pun di antara orang Israel. So di sini perwira itu begitu besar imannya, tak usah didoakan, tak usah dikunjungi. Dengan perkataan, dia percaya bahawa Yesus bisa menyembuhkan, dan betul-betul itu terjadi. So bagaimana dengan kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen? Apakah kita masih ada iman? Apakah kita masih percaya bahawa Tuhan bisa melakukan mukjizat? Lagi satu, di Ibrani 11:5 mengatakan Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Ini di ayat 5, Ibrani 11 ayat 5. Mengapa begitu? Mengapa itu terjadi? Bahawa ia berkenan kepada Allah. Inilah jika seseorang berkenan dengan Allah, Tuhan bisa, dia pasti mempunyai begitu banyak favor. Dia pasti contohnya begitu menonjol. Seperti hidup Enoch, dia tidak mengalami kematian. Tuhan angkat dia. Ini orang yang berkenan Tuhan. So apakah hidup anda juga berkenan dengan Tuhan? Di Ibrani 11:6 ini sangat penting. Firman mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tuhan mengingatkan kita, jika tak ada iman, tidak orang bisa berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berbalik kepada Allah, so semasa anda berbalik kepada Tuhan, ia harus apa? Ia harus percaya bahawa Allah ada. Allah ada, dan bahawa Allah memberi upah. Allah menjawab doa kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Di sini bukan setakat percaya, tapi Tuhan sedang melihat apakah anda sungguh-sungguh mencari dia. Apakah anda sungguh-sungguh rindu membangunkan hubungan dengan Tuhan. Jika anda sungguh-sungguh, pasti anda berhasil. Pekerjaan anda kita bisa melihat sangat berhasil. Kuliah anda, pelajaran anda, pelayanan anda dan sebagainya. Tuhan melihat orang yang sungguh-sungguh. Bukan dalam kita bisa mendoakan, tapi semasa kita juga sungguh-sungguh, kita akan lihat bahawa Tuhan janji bahawa kita akan berhasil. So hari ini, malam ini, apakah anda sungguh-sungguh berdoa? Ini satu pertanyaan. Anda harus tanya untuk sendiri. Apakah anda sungguh-sungguh berdoa? Doa anda apakah 1 jam, 15 minit, atau hanya mungkin 1-2 minit saja? Seandainya 1-2 minit, apakah anda juga expect miracle? Expect mukjizat dengan mendoakan dengan 1-2 minit saja? So anda harus apakah menunjukkan bahawa anda memang sungguh-sungguh dari Tuhan, ya? Ataupun it's okay jika Tuhan tidak menjawab doa. Jika mentalitas anda bahawa it's okay jika doa tidak dijawab. So bagaimana Tuhan bisa menjawab doa anda? So anda harus menanyakan soalan ini. So ada bahagian Tuhan di mana Tuhan sentiasa menjawab doa kita. Tuhan sentiasa memberkati, memimpin hidup kita. Tapi soalannya adalah apakah kita sudah melakukan bahagian kita? Apakah doa kita hanya 1-2 minit atau 3 minit saja? Dan semasa doa kita tidak percaya semasa kita berdoa. So bagaimana kita expect bahawa doa kita dijawab? Bagaimana kita expect bahawa mukjizat bisa berlaku di dalam hidup kita? So sometimes saya share, sometimes we want blessing, but we do not want the blesser. Adakala
Terkadang kita hanya mau berkat dari Tuhan, tapi kita tidak mau Tuhan. Kita tidak mau Sang yang pemberkat itu, yaitu Yesus Kristus. Karena mungkin Anda ingat bahawa mengapa Anda tidak mau blesser Jesus Christ? Mengapa? Mungkin Anda komplain, wah banyak perintah, banyak firman Tuhan yang kita ikuti. Tapi sebenarnya semua firman ini ditulis di dalam Alkitab ialah untuk proteksi kita, untuk kebaikan kita, untuk masa depan kita sebenarnya. Dan Yesus Kristus ialah firman. Yesus ialah firman. Dan dia harus mengikuti firman dia. So seandainya Anda tidak membaca firman hari ini, bagaimana Anda bisa mengatakan bahawa Anda mengetahui siapa Tuhan? So mari kita renungkan hal ini di dalam hidup kita. Apa yang berlaku pada setiap hari kita? Apakah kita juga membaca firman? Tanya diri sendiri, ya. Di sini contoh Nuh, bagaimana dia mempersiapkan batra pada masa di mana Tuhan akan menghakimi dunia ini. Kita lihat bahawa semasa Tuhan bicara, Nuh berbeda dengan manusia pada masa itu. Dia mempersiapkan batra, dan kerana itu dia menyelamatkan seluruh keluarga dia. So di sini sangat penting di mana kita belajar untuk mentaati firman dan mempunyai iman, ya. So contoh Abraham, kita tahu bahawa Abraham mempersembahkan anak tunggal dia. Anak tunggal juga seperti Allah mempersembahkan, Allah Bapa mempersembahkan anak tunggal Yesus Kristus. Dia rela mengorbankan anak dia sendiri, Abraham. Dan walaupun dia tahu bahawa firman mengatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Kedua, Allah berkuasa. Dia juga percaya, Abraham juga percaya bahawa Allah bisa membangkitkan mereka yang mati. So inilah iman Abraham. Itu sebab Abraham juga dikatakan bapa bapa iman. So sekarang mari kita renungkan semua ini. Iman kita. Sometimes we live a defeated life because we do not activate our faith. Kadang-kadang kita menjalani kehidupan ini dengan bahagian kekalahan, kegagalan, kehancuran sebagainya. Kerana apa? Karena kita tidak mengaktifkan iman. Sebenarnya sebagai orang percaya, Tuhan sudah memberi kita iman, tapi kita belum aktif. We do not act on it. Kita tidak bertindak atas iman, karena iman ialah aktif. Iman bukan pasif. Kita harus mengaktifkan. Kita harus percaya dan melakukannya. So bagaimana kita bisa ada iman yang sejati dan hidup dalam kemenangan? So saya berharap malam ni Anda melihat berapa key point ini. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang sejati dan terus dan tetap hidup dalam kemenangan. Itu sangat penting. Yang pertama yang Alkitab. Alkitab ialah surah kasih Tuhan kepada kita. Apakah Anda membaca dan mengkaji firman? Sangat penting. Secara sederhana Anda lihat Kisah Para Rasul 17:11. Kisah Para Rasul 17:11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Mengapa? Daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kerana mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Poin pertama, orang di kota itu, di kota yang lain itu, mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati. Kedua, setiap hari mereka menyelidik kitab suci, yaitu Alkitab, untuk mengetahui apakah semua itu benar. Apakah Anda sungguh-sungguh cinta Yesus? Jika Anda sungguh-sungguh mencintai, bagaimana Anda bisa mengatakan bahawa Anda tidak membaca Alkitab? Anda tidak mengaji. Di sini, mentalitas orang percaya di kota itu, mereka rela menerima firman itu, dan mereka menyelidik, bukan setakat membaca ya, menyelidik Alkitab untuk mengetahui sama ada semuanya itu benar. Dan di akhir zaman ini ada banyak jenis khotbah dan sebagainya. Anda harus ada filter. Dan bagaimana Anda mempunyai filter ialah Anda harus tahu kebenaran firman. Bagaimana Anda
bisa mengerti kebenaran firman, Anda harus menyelidik kitab suci, yaitu Alkitab, firman kita. Pertama, kita harus membaca dan mengaji Alkitab. Poin kedua ialah Anda bisa membangun iman dengan membaca buku-buku dan menonton khotbah dan lagu-lagu rohani yang membangun iman. So hari ini, malam ini, bagaimana Anda mempergunakan masa Anda? Apakah Anda santai menonton movie, main video games, atau tidur saja? Tuhan memberi setiap kita 24 jam. Berapa jam yang Anda pergunakan untuk membangun iman? Anda tanya sendiri, berapa jam yang Anda pergunakan untuk Tuhan? Semasa sakaraat berbunyi, yang diterima Tuhan, yang mereka yang sungguh-sungguh. Tadi kita sudah lihat, mereka yang sungguh-sungguh akan diterima Tuhan. Tuhan akan menjawab doa mereka untuk orang yang sungguh-sungguh. So, mari kita tanya diri sendiri, apakah Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan? Dan hanya orang yang sungguh-sungguh dengan Dia, nama mereka akan ditulis di kitab kehidupan. Your name will be written in the book of life. Seandainya nama Anda tidak ditulis, Anda akan dilempar ke lautan api di neraka, di mana Anda akan disiksa selama-lamanya, ditindas selama-lamanya. Dan itu pilihan Anda. Apakah Anda pergunakan masa untuk membangun iman Anda? Poin yang ketiga, berdoa dan bersyafaat. Sangat penting. Bagaimana Anda membangun iman? Salah satu ialah berdoa dan berdoa syafaat. Di Yesaya 56 ayat 7 mengatakan, mereka akan ku bawa ke gunungku yang kudus, dan akan ku beri kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelih mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut apa? Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. So di sini kita bisa lihat bahwa di sini rumah doa menunjuk kepada gerejanya, menunjuk kepada ahli tubuh Kristus, yaitu orang percaya. Kita sebagai orang percaya, kita wajib bukan mendoakan untuk keperluan diri sendiri saja, tapi kita sebagai orang percaya, kita seharusnya, sewajibnya doa untuk bagi segala bangsa. So ingat, doa bukan hanya doakan keperluan berkat atau calon hidup dan sebagainya, tidak salah. Tapi doa juga bermaksud bahawa kita harus mendoakan untuk orang lain, untuk bangsa dan sebagainya. Itu kewajiban kita sebagai orang percaya. So berapa minit Anda berdoa hari ini? Tanya diri sendiri. Masa bangun, apakah ada doa? Hari siang, apakah ada doa? Ini berapa guideline ya? Malam, apakah ada doa? Semasa Anda makan, apakah ada doa? Mari kita renungkan, selidik semua ini. Berapa kali Anda doa setiap hari? Ini akan memberi satu, saya percaya Tuhan akan menunjukkan apakah Anda cukup berdoa dalam hidup sebagai orang percaya. Dan kita juga harus tahu bahawa doa seharusnya seperti nafas ya. Seandainya Anda tidak bernafas, juga bermaksud bahawa Anda tidak menerima oksigen, dan juga bermaksud bahawa apa? Anda akan mati. Dan untuk kita sebagai orang percaya, Anda pasti juga akan mati rohani. Mungkin bukan sekarang, tapi Anda akan mati rohani slowly. So mari kita berjaga-jaga, berdoa bersyafaat, sangat penting. Ya. Poin yang keempat ialah, poin ketiga adalah berdoa syafaat. Keempat ialah berpuasa. Matius 17 ayat 19 sampai 21. Di sini murid-murid Yesus tanya bahawa mengapa kami tidak dapat mengusirkan setan? Ayat 20 mengatakan, kerana kamu kurang percaya. Dia kata, kerana kamu kurang percaya. Juga bermaksud bahawa mereka kurang iman. Sebab aku berkata, Yesus berkata kepada mereka,
Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini, dan gunung itu akan pindah. Tak akan ada yang mustahil. Firman ini firman, semasa Anda berkatakan pindah, tidak ada yang mustahil. Ayat 21 mengatakan, jenis ini tidak dapat diusir. Maksud, murid dia tidak bisa mengusir setan. Kerana apa? Kerana kecuali dengan berdoa dan berpuasa. So di sini kita selalu tahu bahawa kita bisa mendoakan, tapi ada kadang di bagian tertentu di mana kita harus berpuasa. Dan mari kita belajar sedikit ya, bagaimana orang Yahudi merendahkan diri. How do the Jewish people humble themselves? By fasting. Bagaimana kita merendahkan diri? Untuk orang Yahudi, mereka apa? Mereka akan berpuasa. Satu kewajiban, sebenarnya itu satu kewajiban setiap orang percaya. You must fast. It's not, bukan pilihan. Bukan pilihan di mana I choose to fast, I choose not to fast. Dan saya akan share nanti mengapa begitu. Di 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, 2 Tawarik 7:14, dan umatku yaitu orang percaya di bangsa-bangsa, dan umatku yang di atas namaku disebut merendahkan diri. Di sini kita bisa lihat poin yang pertama, orang percaya kita harus merendahkan diri. Dan kita tahu satu cara bagaimana orang Yahudi merendahkan diri ialah berpuasa. Ini item pertama. Mengapa Tuhan meletak itu pada poin yang pertama? Merendahkan diri, berpuasa. Kedua, berdoa. Ketiga, mencari wajah Tuhan, sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Keempat, berbalik. Kita sebagai orang percaya, kita juga perlu berbalik dari jalan-jalan jahat. We must turn back from our wicked ways. Maka Tuhan kata, maka Tuhan akan apa? Mendengar dari syurga. Semasa Anda melakukan keempat item itu, Tuhan akan mendengar dari syurga, mengampuni dosa mereka, mengampuni dosa bangsa ini, dan memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku, ayat 15 mengatakan, sekarang mata Allah, mata Tuhan terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. So sangat penting di sini kita bisa tahu bahawa kita sebagai orang percaya kita perlu merendahkan diri, berpuasa. Kita perlu berdoa. Kita perlu mencari wajah. Kita perlu berbalik berbalik dari jalan yang jahat. Ya, kita memang orang yang senang menyimpang dari Tuhan. Baru Tuhan akan kata bahawa dia akan mendengar, mengampuni kita dan memulihkan keadaan. Memulihkan keadaan di negeri di mana Anda duduki. So di sini kita harus tahu satu poin tadi kita lihat, poin pertama di mana Tuhan mewajibkan setiap kita untuk berpuasa. Seandainya Anda mau melihat pemulihan di Malaysia, di dalam Alkitab bahasa Inggris ya, dia mengatakan when you fast is not if you fast. If meaning you have option to fast or not to fast. Di dalam Alkitab Anda akan melihat apabila Anda berpuasa, bukan jika Anda berpuasa. So itu bermaksud bahawa kita harus sebagai orang percaya, kita harus berpuasa. Kita harus menjadi itu satu gaya hidup. Tidak ada pilihan, tapi satu kewajiban untuk kita sebagai orang percaya. Dan kita bisa melihat di Matius 6:16, apabila dia kata, apabila kamu berpuasa. Di Zakaria pasal 7 ayat 5 mengatakan, ketika kamu berpuasa dan meratap. So ini bukan jika kamu berpuasa.
jika Anda berpuasa. Jika saudara berpuasa, bukan. Ketika Anda berpuasa. Apabila Anda berpuasa. So itu satu kewajiban kepada kita sebagai orang percaya untuk berpuasa. Tapi kita sebagai orang percaya, Anda sebagai orang percaya, ada kehendak bebas. It's up to you. Apakah Anda mau melihat pemulihan di bangsa ini? Karena tanpa pemulihan di bangsa ini, bagaimana ekonomi, bagaimana politik dan sebagainya. Bukan setakat tentang pekerjaan, bukan setakat tentang usaha, bukan setakat tentang rumah tangga dan sebagainya. Tapi kita masih rindu bahawa bangsa kita dipulihkan. So you want to obey God or you think it very easy? Tak perlu puasa lah, puasa sakit lah, susah lah, saya gastrik lah sebagainya. Sebenarnya ada banyak cara kita mengatasi. Jangan kita memberi alasan. Ingat, jangan kita memberi alasan untuk tidak berpuasa. Dan ada satu tokoh terkenal, John Wesley. John Wesley would not ordain people who do not fast twice a week. John Wesley tidak akan menabiskan orang menjadi hamba Tuhan jika mereka tidak berpuasa 2 kali seminggu. So dari tokoh-tokoh, mengapa mereka menjadikan itu satu kewajiban? Kita harus merenungkan mengapa. Oleh itu, puasa sangat penting. Puasa ya satu kewajiban. It's not an option. You cannot choose. Okay? Keempat, poin ialah puasa. Kelima ya, merenungkan firman siang dan malam. Di Mazmur 1, 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Di sini, what would you do when you love the word of God? What will you do when you love the God? When you say, I love Jesus, I love the Bible, I love the word of God, what will you do? Di sini ayat 2 katakan, kesukaan, ini saya ingat tahu ya, dan mengatakan, kesukaanku ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jika Anda kata, Anda cintai firman, Anda cinta Taurat Tuhan, renungkanlah firman siang dan malam. Ayat 3 ya, janji bahawa orang yang merenungkan firman Taurat Tuhan siang dan malam ialah seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Wow. Ingat, lihat, firman mengatakan mereka yang merenungkan Taurat siang dan malam di ibadah, seperti mereka seperti pohon yang akan berhasil pada musimnya. Janji Tuhan, Anda akan berhasil pada musim. Mungkin bukan sekarang, tapi Anda pasti berhasil dan Anda tidak akan layu daunnya. Anda tak akan seperti selalu gagal, selalu hidup yang tidak berhasil, hidup yang hancur dan sebagainya. Dan di sini dia akan janji bahwa apa saja, ya, keyword apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Apakah Anda mau hidup Anda berhasil? Mari kita renungkan firman siang malam. Okey. Poin yang keenam, bagaimana kita bisa membangun iman kita dan selalu hidup dalam kemenangan, berbahasa roh. 1 Korintus pasal 14 ayat 2 mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh itu, ia mengucap hal-hal yang rahsia. So semasa kita berbahasa roh, sebenarnya kita sedang apa? Berbicara kepada Tuhan. Kita sedang mengucapkan hal-hal yang rahsia di mana iblis tidak bisa mengerti. So, apakah Anda mau berbahasa roh? Berbahasa roh, okey, ayat 14 mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia apa? Ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, membangun jemaat. Sebab saat kita bernubuat, kita membangun jemaat. Tapi semasa Anda berbahasa roh, apa yang berlaku sebenarnya? Anda sedang
membangun diri sendiri. So, would you want to berbahasa roh? Itu pilihan anda. Jika anda mau bertumbuh dalam iman, mari kita berbahasa roh. Poin yang ketujuh, taat kepada firman dan suara atau kehendak Tuhan, ya. Di 1 Samuel pasal 15:22, 1 Samuel 15:22, itu di mana saya pernah share bahawa Samuel berkata kepada Saul, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Di sini Raja Saul begitu tertekan, di mana laskar dia mau membunuh dia. Mereka tanya, mengapa Nabi Samuel tidak lagi datang membakar korban bakaran? Dan Saul, kerana tidak kuat roh dia mengalah dan dia melakukan tanggungjawab iman, yaitu membakar korban bakaran dan sembelihan. Kerana itu kita tahu bahawa Tuhan katakan bahawa kerajaannya akan diberi kepada orang lain, kepada Daud, anak buah dia. So mari kita belajar untuk mendengar suara Tuhan dan mentaati firman. So bagaimana kita bisa membangun iman? Yohanes 16:13 mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya itu akan dikatakan kepadanya. So di sini, roh kebenaran yaitu Roh Kudus akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Dan Yohanes pasal 14:26 mengatakan, penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus penghibur, Roh Kudus juga dia akan mengajar anda. Oleh itu sangat penting bagaimana kita bisa membangun iman. Kita harus belajar bergaul dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus, Roh kebenaran, penghibur, dia akan mengajar kita semua. Roh Kudus diberi kepada setiap orang percaya supaya untuk menciptakan karakter Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan suatu cara yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Ini memang kita tidak akan bisa melakukan dengan kekuatan diri kita. Supaya mungkin ada rindu untuk mempunyai penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keramahan, kebaikan, iman dan sebagainya. Anda hanya bisa mendapat semua ini bukan dengan kekuatan anda, tapi dengan pimpinan Roh Kudus. So daripada mencoba untuk menjadi penuh kasih, sabar dan ramah, Tuhan meminta kita untuk bersandar kepadanya, bersandar kepada Roh Kudus untuk mempunyai hal-hal itu dalam hidup kita. Demikian orang Kristen diperintah untuk, kita orang percaya diperintah untuk apa? Berjalan dalam roh. Ini ada di Galatia pasal 5:25 dan penuh dengan Roh Kudus. Efesus pasal 5:18. Roh Kudus akan menunjukkan tugas pelayanan dan yang mendorong pertumbuhan iman di antara orang Kristen. Di Roma pasal 12 ayat 3 mengatakan, berdasarkan kasih karunia dari anugerah kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut yang kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Tuhan mau kita bisa menguasai diri kita dengan iman. Dan lakukan semua berdasarkan iman, ya. Semua yang tidak berdasarkan iman ialah dosa. Di Roma 4:13 mengatakan, kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis. Aku percaya
Sebab itu aku berkata-kata, maka kami akan percaya. Sebab itu kami juga akan berkata-kata. So mari kita perkatakan, deklarasikan dengan iman di dalam doa, semua kerinduan dan juga mendoakan untuk bangsa kita Malaysia. Di 2 Korintus pasal 13 ayat 5 mengatakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidiki dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus yang ada di dalam kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. So ini berapa poin? Ingat bahwa mari kita rindu untuk bertumbuh di dalam iman. Poin yang pertama di mana kita harus apa? Kita harus membaca dan mengkaji firman. Kita harus mengkaji dan membaca, mengaji firman. Dan kita harus juga apa? Kita harus mendengar, membangun dengan mendengar khotbah, lagu rohani dan sebagainya. Ketiga, mari kita juga berpuasa. Mari kita juga berdoa. Dan kita berpuasa sebenarnya ialah satu kewajiban sebagai orang percaya. Dan renungkan firman-Nya siang dan malam. Ini poin kelima. Berbahasa roh dan taati firman dan suara Tuhan. Apa yang Tuhan minta, mari kita kerjakan, mari kita lakukan untuk berkenan kepada Dia. So di malam ini, mari kita belajar membangun iman hari ini. Membangun iman bukan kerana kita bisa, tapi kita perlu bergantung kepada Roh Kudus. Ini roh kebenaran, roh penghibur kita. Dia akan mengajar kita, mengajar dan menjadikan kita matang di dalam Tuhan. So seandainya ada bahan doa, Anda bisa tulis sekarang di dalam Facebook jika ada bahan doa. Saya mau mendorong, mari kita terus bangkit, rise up, men of faith. Mari kita bangkitkan iman kita, bangkitkan iman kita, ya. So bahan doa malam ini kita mau mendoakan untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana pun terus berkembang walaupun ada tantangan, contohnya tantangan corona. Jangan kita menjadikan itu satu alasan, tapi gereja-gereja Tuhan kita akan tetap kuat. Kita akan menjadi ikut batu loncatan untuk terus bertumbuh dan mengembang ke kiri dan kanan. Karena Matius 16:18 mengatakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendiri jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai dia. Semasa kita kuat di dalam firman, semasa kita bergantung pada Roh Kudus, semasa kita melakukan bahagian kita membaca firman, berdoa, berpuasa, berbahasa roh dan sebagainya, itu bahagian kita sebenarnya. Tapi jika Anda tidak melakukan bahagian kita, jika Anda tetap santai walaupun tantangan yang begitu sedang banyak sekarang, jika Anda belum sadar bahwa sebenarnya ini warning dari Tuhan bahwa kita sebagai orang percaya kita harus membangun iman kita. Dan memang Tuhan janji Tuhan bahwa setiap jemaat bahwa alam maut tidak bisa menguasai dia. Tapi seandainya Tuhan sudah memberi iman kepada Anda, tapi jika Anda tidak aktifkan iman Anda, tidak melakukan bahagian kita, bagaimana Anda bisa kuat? Bagaimana Anda bisa mengembang ke kanan kiri? Bagaimana Anda bisa menggunakan tantangan badai ini sebagai batu loncatan untuk Anda bertumbuh secara pribadi? Ini poin pertama, bahwa kita doakan untuk gereja-gereja Tuhan terus berkembang, bertumbuh. Kedua, kita terus mendoakan untuk Malaysia, untuk kesejahteraan dan kerukunan. Di dalam kita tahu banyak hal yang berlaku di Malaysia juga, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi.
di atas ekonomi, politik dan sebagainya. Doakan. Itu sebab di 2 Tawarik pasal 7 ayat 4 mengatakan, umatku, umat di Malaysia. Siapa umat di Malaysia? Anda. Mungkin Anda orang asing yang bekerja, yang tinggal di Malaysia. Tapi Anda ni umat di sini. Alkitab mengatakan umat, seandainya umatku. Mungkin Anda bukan orang Malaysia, tapi ada umatku. Dan orang Malaysia, orang percaya, ada umatku. Seandainya Anda tidak merendahkan diri, Anda tidak berpuasa, tidak berdoa, tidak balik dari kefasikan Anda, tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, bagaimana Tuhan mendengar? Karena seandainya Anda tidak melakukan berapa bahagian itu, seperti di 2 Tawarik, Anda tidak puasa, tetap santai, Anda tidak berdoa. Mama harus berdoa, biar pastor yang berdoa, biar pemimpin gereja berdoa, biar pelayan berdoa. Saya tak perlu berdoa. But God say, I need you to do your part. Saya memerlukan Anda sebagai jemaat di Malaysia untuk melakukan bahagian Anda. So, apakah Anda rela? So, kita akan berdoa bersama kedua bahagian, dua bahan doa itu, dan mungkin setiap Anda, mungkin ada pengguna pribadi, Anda bisa tulis di dalam Facebook, mungkin sekarang atau nanti, dan atau secara pribadi, Messenger. Kita akan doakan untuk Anda dan semua yang streaming. Okay, so mari kita bangun, mari kita berdiri, kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Engkau. Firman itu kebenaran. Firman itulah ialah senjata kita untuk berperang. Terima kasih karena Anda mendorong supaya orang percaya harus bangkitkan iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Kita harus melakukan bahan kita, yaitu aktifkan iman kita. Kita harus praktikan dalam berpuasa, merendahkan diri, yaitu berpuasa, kewajiban kita. Kita harus berdoa, kita harus berdiri, kita harus membaca dan mengkaji, bukan setakat membaca tapi mengkaji firman dengan sungguh-sungguh. Kita juga harus berbahasa roh untuk membangun diri kita sendiri. Kita harus dan berapa lagi, itu kewajiban kita sebagai orang percaya. Ya Tuhan, beri kami kekuatan sebagai orang percaya Tuhan untuk melakukan semua ini. Ampunilah setiap dosa kami, ampunilah setiap pelanggaran kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami orang fasik, kami orang senang menyimpang dari Engkau. Ampunilah dosa. Ya Tuhan, kami orang percaya, kami membalik kepada Engkau. Kami membalik kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdiri, kami sungguh-sungguh berdoa dan berpuasa. Kami mau sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami mau sungguh-sungguh membangun iman supaya kami menjadi orang percaya yang matang dan dewasa. Ya Tuhan, pulihkan Malaysia, pulihkan bangsa ini, bukan secara ekonomi tapi politik dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh iblis, tapi kami tahu bahawa Tuhan Yesus bisa membalikkan keadaan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang specialized dalam mukjizat, Engkau bisa melakukan mukjizat semasa umatmu berdoa dan berdiri untuk bangsa ini. Terjadi Bapa, kami sepakat terjadi, ada pemulihan, ada pembalikan keadaan. Apa yang curi iblis, ada Tuhan Yesus, Engkau akan memulihkan semua ini. Ya Tuhan, kami juga mau terus dengan cabaran dan badai lockdown ini Tuhan.
kami sebagai gereja-Mu Tuhan, kami mau bertumbuh. Kami mau bertumbuh Tuhan. Kami tidak mau itu menjadi alasan. Kami mau bertumbuh, kami mau menjadi sebagai orang percaya, kami mau menjadi orang lebih kreatif, lebih inovatif Tuhan. Kami akan menjadikan itu satu batu loncatan untuk terus bertumbuh, terus mengembangkan kekayaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas janji bahwa Engkau menjanjikan bahwa iblis tidak bisa mengalahkan kami, karena kami anak-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Ya Tuhan, kami sebagai percaya, kami akan terus bertumbuh. Thank you Lord. Dan juga semua bahan-bahan doa untuk setiap streaming, Tuhan Engkau jamah setiap mereka Bapa, jamah setiap mereka Bapa, bahwa semasa kita sebagai orang percaya, kita melakukan bahagian kita. Just hear the word, just hear the word, do your part. Sebagai orang percaya, you must do your part. Don't expect miracle if you don't do your part. Don't expect miracle if you don't do your part. If you do your part, God will do His part. Semasa Anda melakukan bahagian Anda, Tuhan akan melakukan mukjizat. Tuhan akan melakukan pemulihan. Jangan santai. Don't take it easy. Jemaat-jemaat Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel, Engkau Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. Dan sekarang kita akan, sebelum kita pulang ke tempat masing-masing, kita akan berdoa bersama. Hamba akan mendoakan untuk setiap streaming di Bilangan pasal 6 ayat 24. Tuhan memberkati Anda, engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya Tuhan, terus memimpin hidup mereka, terus memberkati hidup mereka, terus menjadi mereka menjadi orang percaya mantap, bukan orang percaya yang baby. Ya Tuhan, jadikan mereka mantap, jadikan iman mereka mantap, supaya mereka bisa mengambil bahagian dalam kerajaan Allah, dalam pekerjaan Tuhan. Thank you Lord Jemaat. Kami bersyukur atas anugerah, kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang streaming katakan amin, amin. Terima kasih yang setia sampai akhir. Ya, so Tuhan Yesus memberkati, terus membangun iman. Ingat bahwa bahagian kita sangat penting. If you have breakthrough, jika Anda mau ambil terobosan, jika Anda mau mengambil perbalikan keadaan, you must do your part. You must do your part. Okay? Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amen. Amen. See you next time.